Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi 1 Agustus 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya, Justina Kartika, kita jelang live update Tribun News selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita siang hari ini pemirsa, puluhan kilogram narkotika jenis sabu dimusnahkan jajaran Polda Kalimantan Selatan pada Rabu 31 Juli 2024. Pemusnahan dilakukan di Mapolda Kalsel yang ada di Banjarbaru dan dipimpin oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan. Adapun barang bukti yang dimusnahkan berupa 29.538,6 gram atau sekira 29 kg sabu, 114,5 butir pil ekstasi, dan 157,84 gram serbuk ekstasi. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Frans Rumpon, wartawan Banjarmasin Pos. Rekan Frans, silakan laporan selengkapnya. Baik, Tribuners. Kemarin Rabu 31 Juli 2024, Polda Kalimantan Selatan melakukan pemusnahan barang bukti narkoba dari jenis sabu-sabu, pil ekstasi hingga serbuk ekstasi. Pemusnahan dilaksanakan di Mapolda Kalsel yang baru di Banjarbaru dan dipimpin langsung oleh Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan SIK SH MH. Adapun barang bukti yang dimusnahkan berupa 29.538,6 gram atau sekitar 29,5 kg sabu, kemudian 114,5 butir pil ekstasi, dan 157,84 gram serbuk ekstasi. Adapun barang bukti yang dimusnahkan ini menurut Wakapolda Kalsel adalah barang bukti narkotika yang berhasil diamankan oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Selatan selama periode Juni hingga Juli 2024. Adapun perkara yang ditangani dari jumlah total barang bukti yang dimusnahkan tersebut sebanyak 33 laporan polisi, di mana total ada 52 tersangka yang berhasil diamankan, yang terdiri atas 48 orang pria dan 4 orang wanita. Pemusnahan dilaksanakan secara simbolis di Mapolda Kalsel yang baru dengan cara memasukkan sejumlah barbuk, baik itu sabu, serbuk ekstasi maupun pil ekstasi ke dalam blender, kemudian dicampurkan hingga barbuk tersebut larut bersama air. Kemudian sisanya itu akan dimusnahkan dengan cara dibakar di insinerator di Rumah Sakit Ansari Saleh di Kota Banjarmasin. Menurut Wakapolda Kalsel, pemusnahan barang bukti dan juga pengungkapan perkara selama periode Juni hingga Juli tersebut merupakan bentuk keseriusan dari jajaran Polda Kalimantan Selatan, khususnya melalui Ditres Narkoba, untuk memerangi narkotika, peredaran gelap narkotika, dan juga penyalahgunaan narkotika di Kalimantan Selatan. Dan menurut Wakapolda Kalsel, barang bukti yang dimusnahkan tersebut setidaknya bisa menyelamatkan sekitar lebih dari 150.000 warga Kalimantan Selatan terhindar dari bahaya narkotika. Demikian, Justina. Terima kasih rekan Frans Rumpon, wartawan Banjarmasin Pos, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Ende, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara pada Selasa 29 Juli 2024 malam hari, sekira pukul 7:30. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, rumah semi permanen milik Abdurrahman Renggi di Puumbara, Desa Reterua, Kecamatan Ende Utara, dan 3 buah mobil pick-up jenis Carry ludes terbakar. Keterangan yang diperoleh dari Kapolsek Ende, Ibtu Sudarmin, yang diterima tribunforest.com pada Rabu 31 Juli 2024,
Pada saat kejadian, Abdurrahman Renggi beserta keluarganya sedang tidak berada di rumah. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Albert Aquinaldo, wartawan Tribun Flores. Rekan Albert, silakan laporan dari Anda selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina dari Kabupaten ND, Polres Nusa Tenggara Timur. Dapat kami informasikan bahwa peristiwa kebakaran kembali terjadi di wilayah Kabupaten ND, Polres Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Selasa 29 Juli 2024 malam sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun sebuah rumah semi permanen milik Abdurrahman Renggi di Puramba, Desa Retirua, Kecamatan ND Utara, dan 3 buah mobil pickup jenis Carry ludes terbakar. Keterangan yang diperoleh dari Kapolsek ND, Ibtu Sudarmin, yang diterima Tribun Flores pada Rabu 31 Juli 2024, pada saat kejadian Abdurrahman Renggi beserta keluarganya sedang tidak berada di rumah naas tersebut. Untuk penyebab kebakaran sementara kata Ibtu Sudarmin, dari unit identifikasi Polres ini sedang melakukan olah TKP dan untuk mengetahui penyebab pasti kejadian peristiwa kebakaran tersebut. Dia juga belum memastikan dugaan sementara penyebab terjadinya kebakaran karena pada saat peristiwa listrik di sekitar TKP atau di wilayah tersebut mengalami pemadaman. Meski satu unit mobil pemadaman dibantu warga setempat sudah dikerahkan, namun seluruh isi rumah beserta 3 buah mobil jenis pickup Carry serta sejumlah uang sebesar 3,5 juta rupiah ludes terbakar. Jumlah kerugian akibat kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 700 juta rupiah. Demikian rekan Justin. Terima kasih rekan Albert, wartawan Tribun Flores atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Kapolsek ND, Ibtu Sudarmin. Jadi untuk kejadian memang kejadian tadi malam sekitar jam 19.30 itu rumah milik Abdurrahman Renggi. Abdurrahman Renggi alamatnya di Pumbara, Desa Retirua, Kecamatan ND Utara, Kabupaten ND. Kemudian untuk yang terbakar satu unit rumah ini, rumah semi permanen, ukuran sekitar 4x6 kalau tidak salah itu. Pemirsa, nasib malang dialami seorang nenek di Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kadungdung, Kabupaten Sampang Madura. Pasalnya rumah nenek bernama Mugimah yang berusia 69 tahun tersebut ambruk secara tiba-tiba. Beruntung tidak ada korban jiwa karena pemilik sedang tidak ada di rumah. Awal mula insiden robohnya rumah tersebut saat nenek Mugimah tengah bekerja membuat keranjang di rumah tetangganya pada 30 Juli 2024 pagi hari. Untuk kronologi lebih lengkapnya terkait peristiwa ini, kita telah terhubung bersama rekan Hanggara Pratama, wartawan Tribun Madura. Rekan Hanggara, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun berada. Dapat kami melaporkan bahwa insiden ambruknya rumah nenek Mugimah berusia 69 tahun yang hidup sebatang kara di Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang Madura, bermula saat nenek Mugimah tengah bekerja membuat keranjang di rumah tetangganya pada 30 Juli 2024 sekitar 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian datang seorang warga menjemput nenek Mugimah sembari memberitahukan jika rumahnya tiba-tiba roboh. Atas informasi itu nenek Mugimah bergegas pulang dan setibanya di rumah dia melihat kondisi rumahnya yang telah rata dengan tanah, begitupun semua perabotan dan peralatan rusak parah. Robohnya rumah tersebut diduga dipicu usia rumah yang sudah tua, dan di lokasi itu nenek Mugimah tidak bisa berbuat banyak selain meminta pertolongan terhadap para tetangga. Kemudian beberapa perabotan rumah seperti pintu merupakan hasil membeli dari upah bekerja setiap hari. Bahkan dari hasil menjual keranjang dalam waktu sekitar seminggu, nenek Mugimah mendapatkan upah hanya Rp40.000. Sehingga dirinya mencicil untuk membeli pintu dan perabotan lainnya. Atas musibah yang dialami saat ini, nenek Mugimah hanya bisa mengandalkan uluran tangan dari warga dan pemerintah setempat. Sementara untuk tempat tinggal, nenek Mugimah akan tinggal di kediaman saudaranya. Demikian rekan saudara, kembali studio.
Terima kasih rekan Hanggara Pratama wartawan Tribun Madura atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Ako foto na, buwan sa minggu le Pak Pasang, Pak Bolo. Sana park ini? Kay Brunang. Kabain oleh sana pa Pak park Pasang, Pak Bolo. Kan sa Bolo sa Pasang. Pero di na, boleh ya. Ito sa pano na, saya babigyan mali archibon, mali ano na labang nga sa oleh di diallo ko na sa LTO. oleh bantuan berarti ini gitu. Tak teman beli suko kalau sapan sale sapan beli beras buka sa kantor kanya raw tang sa pohon sa kantor. Ya tingka beli re malo tak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Bersama kami Ibtu Safriwanto SHMH, PS Kapolsek Kedundung, Polres Sampang. Saat ini Kapolsek dan anggota Kanit Eskrim, Kanit Samapta mendatangi kejadian rumah roboh di Dusun Leke Kondur, Desa Batu Poro Timur, Kecamatan Kedundung. Dapat kita lihat, ini rumah roboh milik dari Ibu Mukimah, warga Desa Kundur, umur 69 tahun. Pemirsa, kabar mengejutkan datang dari pihak kepolisian yang menahan seorang konten kreator terkenal di media sosial TikTok, Jatan Tita alias Aryandi Kurnia Rahman, yang berusia 31 tahun. Jatan Tita dikenal luas di Gorontalo dengan konten memasaknya. Kini harus berurusan dengan hukum setelah melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota Kompol Leonardo Widarta menjelaskan, insiden penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa 30 Juli 2024 pagi hari. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Fernandes Sialagan, wartawan Tribun Gorontalo yang telah terhubung bersama kita. Rekan Fernandes, silakan laporan selengkapnya. Baik rekan Justina dan juga Tribuners, kami informasikan bahwa memang benar telah berlangsung penganiayaan yang dilakukan Jatan Tita, di mana penganiayaan tersebut berlangsung di sebuah kos-kosan di Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo. Dan korban penganiayaan adalah seorang pria bernama Alfa Ragil Amilie berumur 32 tahun dan ia mengalami luka di bagian kepala setelah diserang dengan sebilah badik oleh pria yang dikerap sebagai Aan alias Jatan Tita. Dan setelah menerima laporan dari masyarakat terkait penganiayaan tersebut, pihak kepolisian langsung mengolah tempat kejadian perkara. Namun di TKP tidak ditemukan keberadaan Aan di lokasi tersebut. Dan akhirnya pihak kepolisian mengamankan Aan saat berada di rumahnya beserta dengan barang bukti berupa badik yang digunakannya untuk menganiaya. Dan sementara itu korban hingga saat ini masih dirawat intensif di rumah sakit di Kota Gorontalo karena mendapat total 3 luka. Ada luka di bagian kepala yang cukup dalam, di bagian bahu dan juga di bagian punggung. Dan terkuat alasan Aan melakukan penganiayaan ternyata gara-gara kesal berulang kali telah memergoki perselingkuhan sang istri bersama pria yang dianiayanya. Dan saat kejadian, Aan menemukan saat sang istri tengah berpelukan dengan korban di TKP. Dan saat itu juga emosinya pun meningkat. Dan sajam yang awalnya dibawanya hanya untuk berjaga-jaga malah digunakannya untuk membacok korban begitu. Sebab saat diajak bicara baik-baik, Aan mengajak korban bicara baik-baik, sang korban malah menantang. Dan lantaran perbuatan Aan ini, ia menyebabkan orang lain luka-luka. Ia pun dijerat dengan pasal 351 KUHP ayat 1 dan 2. Dan ayat 1 berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ayat 2 berbunyi jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan diketahui bahwa pria dengan nama akun Jatan Tita tersebut memiliki 231,9 ribu pengikut dan total 3,4 juta suka di sosial media TikTok. Dan Aan selain bekerja sebagai konten kreator,
Ia juga bekerja sebagai aparatur sipil negara di Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau BSIP Gorontalo. Dan saat ini jagat media sosial tengah dihebohkan atas penahanan Aan ini, dan di sosial media yang ada di Gorontalo sendiri turut terguncang karena merasa tak menyangka atas perbuatan Aan yang dikenal sebagai seorang yang ramah begitu. Dan juga pada Sabtu kemarin Aan masih sempat hadir di acara komedi show, dan Aan dirosting oleh para pelaku komedi begitu. Namun tidak disangka 3 hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa kemarin, Aan telah ditahan oleh pihak kepolisian begitu. Baik Tribuners, saya kembalikan ke studio, Justina. Terima kasih rekan Fernandes Sialagan, wartawan Tribun Gorontalo, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, potensi desa wisata di Kabupaten Mojokerto dengan kekayaan sumber daya alamnya membuat Petra Christian University menggelar International Community Outreach Program di beberapa desa di Kabupaten Mojokerto. KKN internasional oleh PCU ini melibatkan 117 mahasiswa yang siap memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat. Satu di antaranya yakni menghidupkan kembali desa wisata yang sempat mati karena pandemi, yakni kolam di atas awan wisata Desa Jembul yang kembali diresmikan pada Rabu 31 Juli 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Sulfi Sofiana, wartawan Harian Surya, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Sulfi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih rekan Yusuf. Saya laporkan dari Kota Surabaya. Petra Christian University baru saja menggelar dan masih berlangsung KKN internasional atau disingkat ICOP yang diikuti sebanyak 117 mahasiswa dari berbagai negara termasuk dari Indonesia sendiri. Nah, dari 117 mahasiswa itu 63 diantaranya merupakan mahasiswa asing yang mengabdikan dirinya untuk memberikan inovasi dan ide-idenya terkait isu keberlangsungan yang ada di daerah-daerah, khususnya di daerah pedesaan yang ada di Kabupaten Mojokerto. Nah, dalam salah satu proyeknya ini mereka mengembalikan kembali wisata desa yang sempat vakum selama pandemi, yaitu kolam di atas awan yang merupakan di kawasan desa paling ujung di Kabupaten Mojokerto dan berada di puncak berbatasan dengan gunung. Nah, di sini wisata ini memiliki potensi untuk memberdayakan UMKM masyarakat dan juga diterapkan ide-ide inovasi cara jual beli yang unik yang diterapkan oleh dosen-dosen UK Petra dan mahasiswa-mahasiswa di sini. Selain itu, beberapa inovasi juga diberikan untuk menginisiasi desa wisata lain yang ada di desa yang menjadi tujuan dalam KKN ini. Dalam KKN ini setidaknya ada 5 lokasi yang dijadikan untuk KKN internasional, diantaranya yaitu Dusun Sumberjati, Dusun Sumber Petung, Desa Sumberjati, Dusun Kesiman, dan Dusun Lebaksari, Desa Rejosari, dan Desa Jembul. Nah, mereka ini didampingi dosen pembimbing lapangan untuk tinggal di desa selama 3 minggu untuk berinteraksi, memahami adat istiadat dan tradisi masyarakat, serta menggali ide-ide yang memang perlu dipertahankan dan dikembangkan lagi di daerah tersebut. Demikian saya laporkan dari Kota Surabaya, kembali ke studio. Terima kasih rekan Sulfi Sofiana, wartawan Harian Surya, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara yang telah diimpun wartawan kami bersama pihak terkait.
Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kebetulan yang dipilih oleh Universitas Petra itu adalah desa-desa kami yang paling ujung. Jadi Jebul ini sudah nggak ada desa lagi di atas ini. Suberjati juga begitu, gitu kan. Ada Josari yang gengoten. Jadi sebetulnya ini adalah wilayah yang memang harus mendapatkan perhatian khusus karena dia berada di ujung perbatasan dan tidak berbatasan dengan wilayah desa dari kabupaten kota lain, tapi berbatasan dengan hutan. Sehingga memang International Community Outreach Program atau KKN Internasional, ya. Nah, KKN Internasional kan memang pesertanya itu tadi 50% juga mahasiswa dari berbagai negara. Jadi kali ini ada 63 mahasiswa asing, ada dari Belanda, dari Korea, dari Jepang, dari Taiwan, termasuk dari Indonesia sendiri. Nah, bersama-sama teman-teman muda ini, ya. Mantan Putri Indonesia yang mewakili Maluku Utara tahun 2022 Gusti Hairunisa Kusuma Yuda dihadirkan pada sidang lanjutan kasus korupsi mantan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasubah atau AGK di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu 31 Juli 2024. Wanita yang karib disapa Runi sontak ramai dibicarakan selesai memberi kesaksiannya di depan majelis hakim. Runi dicecar pertanyaan dari hakim mengenai ratusan juta uang yang diterimanya dari AGK. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Randi Pasri, wartawan Tribun Ternate. Rekan Randi, silakan laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Justina di studio, dapat kami laporkan dari Ternate, Maluku Utara. Saat ini kami mengupdate kasus dugaan suap terhadap mantan Gubernur Provinsi Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah yang saat ini tengah ditangani KPK di Maluku Utara. Dan dari kasus tersebut, Tribuners, pada 31 Juli 2004 berlangsung di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Ternate, yang mana adanya sidang lanjutan dugaan suap mantan Gubernur Maluku Utara terhadap kasus yang ada di Maluku Utara. Dan di sidang kali ini, Tribuners, yang mana JPU dari KPK menghadirkan belasan saksi, salah satunya saksi yang menjadi perhatian paralis dan juga penonton yang ada di Pengadilan Negeri Ternate, yakni wanita yang diketahui bernama Gusti Hairunisa Kusuma Yuda. Ia sendiri atau disapa dengan nama Runi, ia sendiri merupakan Putri Indonesia yang mewakili Maluku Utara pada tahun 2022, di mana Runi sapaan Putri Indonesia ini tahun 2022 ini kerap menjadi buah bibir para pengunjung pasca dihadirkan oleh JPU KPK di sidang lanjutan kasus mantan Abdul Ghani Kasubah, mantan Gubernur Abdul Ghani Kasubah. Dan Tribuners, Runi sendiri dihadirkan saksi lewat Zoom dan saksi lain dihadirkan secara offline. Dan Tribuners, dari kesaksian yang diberikan Runi sendiri menjadi ramai karena dalam persidangan sendiri wanita yang akrab disapa Runi ini sontak ramai karena ia sendiri dicecer beberapa pertanyaan dari hakim mengenai aliran dana yang ia terima, di mana pertanyaan Runi sendiri disampaikan langsung oleh hakim yang memimpin persidangan dengan terdakwa mantan Abdul Ghani Kasubah selaku mantan Gubernur Maluku Utara yang berlangsung di Pengadilan Negeri Ternate, di mana Tribuners, Runi sendiri dicecer beberapa pertanyaan seperti salah satunya yang dilontarkan hakim mengenai ratusan juta uang yang diterima Runi melalui pemberian melalui ajudan Ramdhani, yakni selaku ajudan dari AGK. Rani, dalam kesaksian itu Rani juga ditanya mengenai hubungan yang bersangkutan terhadap mantan Gubernur Maluku Utara, di mana Tribuners, dari pertanyaan hakim itu Rani sendiri sempat
menjawab pertanyaan hakim di mana ia menyebut tidak pernah berkenalan dengan Abdul Ghani Kasubah. Pertanyaan itu disampaikan di depan hakim, dan juga sampai di situ Tribunas, hakim juga menanyakan tentang uang yang diperoleh Rani, di mana berdasarkan catatan Abdul Ghani Kasubah sendiri mengirimkan uang sebanyak 10 kali transaksi ke rekening Runi yang juga putri Indonesia mewakili Maluku Utara tahun 2022. Dan tak hanya itu, dari transaksi nominal 10 juta itu ada yang pertama dibeberkan para hakim sebesar 50 juta rupiah. Tak hanya itu, hakim juga membeberkan selain 50 juta, di mana Runi sendiri juga tercatat di rekeningnya ada 200 juta. Hal itu tertuang dalam cara pemeriksaan penyidik KPK yang dibacakan oleh JPU dari KPK saat sidang langsung di Pengadilan Negeri Ternate. Lantas juga Tribunas, Runi sendiri juga sempat ditanyakan hakim mengenai awal perkenalan dirinya bersama AGK, di mana Runi sempat menjawab perkenalan ia dengan AGK sendiri sejak tahun 2022, di mana saat itu Runi sendiri sempat mengikuti seleksi Putri Indonesia. Di situ awal perkenalan Runi sendiri bersama AGK. Dan Tribunas, dari hasil sidang tersebut, Runi sendiri menjawab uang yang diberikan AGK setelah diterima AGK langsung menelpon dirinya lewat ajudan dan juga dirinya, dan uang tersebut dikatakan Runi diterima melalui transfer ke rekeningnya langsung. Dan pasca sidang tersebut, Tribunas, Runi sendiri menjadi perbincangan publik di Maluku Utara karena ia juga sekian dari satu wanita yang menerima uang dari mantan Gubernur Maluku Utara, yang saat ini sidang masih berlangsung dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Maluku Utara. Seperti itu rekan Justina, kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Randi Basri, wartawan Tribun Ternate atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Dewan Pengurus Cabang DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jombang menyebut rekomendasi bakal calon kepala daerah Baca Kada turun ke Munjidah dan Sumrambah sudah tepat karena sama-sama memiliki basis massa. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris DPC PDIP Jombang, Doni Anggun. Ia menyebut keputusan DPP PDIP Jawa Timur menurunkan surat rekomendasi ke pasangan Munjidah Sumrambah tepat. Alasannya karena keduanya memiliki basis massa yang kuat. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Anggit Puji Widodo, wartawan Tribun Jatim. Rekan Anggit, silakan laporan selengkapnya. Yes. Terima kasih rekan Justina dan seluruh Tribuners dimanapun kalian berada. Dari Jombang, Anggit Puji Widodo mengabarkan Dewan Perwakilan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Jombang menilai surat rekomendasi yang diturunkan untuk duet pasangan Pilkada Munjidah Wahab dan Sumrambah ini sudah tepat. Alasannya karena Munjidah Wahab dan Sumrambah dinilai mempunyai basis massa yang kuat, di mana Munjidah Wahab dengan basis ke-NU-annya dan Pak Sumrambah dengan basis desa-desanya yang kuat. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Doni Anggun juga menjelaskan bahwasanya partainya siap memenangkan pasangan Munjidah Sumrambah di Pilkada periode 2024 ini sama seperti periode 2018-2023 lalu. Seperti diketahui, pasangan Munjidah Sumrambah ini merupakan incumbent yang pada periode 2018 sampai 2023 keduanya menjabat sebagai bupati dan wakil bupati. Untuk sekarang menuju Pilkada 2024 ini, keduanya kembali berpasangan setelah mendapatkan surat rekomendasi dari DPC PDI Perjuangan. Doni Anggun sendiri menjelaskan bahwasanya partainya sangat mendukung semua keputusan yang diarahkan oleh DPD
PDI Perjuangan Jawa Timur dan akan segera melakukan konsolidasi di daerah untuk memenangkan pasangan Munjida Subrambah. Perlu diketahui di pemilu legislatif sebelumnya PDI Perjuangan ini mendapatkan 10 kursi DPRD, sementara partai dari Munjida Wahab sendiri hanya mendapatkan 4 kursi, yakni partai P3. Meskipun begitu, Doni menjelaskan partainya tidak masalah, hanya menjadi nomor 2 atau wakil bupati saja mendampingi Munjida Wahab karena punya visi dan misi yang sama untuk membangun Kabupaten Jombang menjadi lebih baik. Terlebih selama periode 2018-2023 lalu, kedua pasangan ini sempat terkendala, di pemerintahan mereka sempat terkendala COVID selama 2 tahun. Jadi salah satu alasan kenapa kedua pasangan ini maju lagi adalah untuk menyelesaikan tugas mereka yang belum selesai di periode 2018-2023 lalu. Doni juga menjelaskan mereka tidak menutup kemungkinan untuk membuka koalisi dengan partai lainnya, namun nama Munjida Wahab dan Subrambah sudah terkunci untuk menjadi bupati dan wakil bupati dan tidak bisa diutak-atik. Mereka tetap ingin membuka koalisi dengan partai lain karena PDI Perjuangan Kabupaten Jombang merasa semakin banyak partai yang bergabung dengan koalisi untuk memenangkan Munjida Subrambah itu semakin bagus. Demikian rekan Justina yang bisa saya sabarkan dari Kabupaten Jombang ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Anggit Puji Widodo wartawan Tribun Jatim atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Dodi Anggun, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Jombang. Saya pikir persoalan pemilu kemarin itu memang pemilu itu kadang kan tidak bisa berbanding lurus ketika dengan pilkada. Kita melihat pengalaman-pengalaman sebelumnya ketika salah satu partai selalu memenangkan pemilu, tapi ketika pilkada kan tidak sesuai dengan hasil pemilunya. Begitu. Kami melihatnya kalau pertimbangan DPP tadi saya sampaikan, mungkin DPP melihatnya dari tingkat elektoralnya, keterpilihannya dan seterusnya, basis masanya masing-masing masih jelas basis masanya begitu. Kalau secara pandangan DPC partai, saya lihat ini masih banyak PR-PR yang harus diselesaikan oleh beliau berdua begitu, karena memang kemarin ada COVID-19 di 2 tahun pemerintahan beliau berdua ini, sehingga belum maksimal. Ini perlu diberikan kesempatan lagi di 2020. Dewan Pimpinan Pusat DPP PDI Perjuangan memberikan rekomendasi kepada pasangan Marioto Birowo Didik Girnoto sebagai pasangan calon kepala daerah di Pilkada Kabupaten Tulung Agung 2024. Marioto adalah Bupati Tulung Agung periode 2018 hingga 2023, sedangkan Didi saat ini menjabat Kepala Desa Tulung Sari, maksud kami Kepala Desa Tunggul Sari, Kecamatan Kedungwaru. Saat ditemui di rumahnya di Desa Sembon, Kecamatan Karangrejo, pada Rabu 31 Juli 2024, Marioto mengaku bersyukur mendapat kepercayaan dari PDI Perjuangan. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman. Rekan David, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Justina. Jadi Marioto Birowo dan Didi Girnoto Yakti secara resmi telah mendapatkan rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan untuk menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada 2024 ini. Marioto sebenarnya adalah Bupati Kabupaten Tulung Agung yang menjabat dari tahun 2018 sampai 2023. Sebelumnya Marioto maju di Pilkada 2018 berpasangan dengan Sahri Mulyo. Saat itu Marioto sebenarnya menjabat pada posisi Wakil Bupati. Namun setelah memenangkan kontestasi pilkada saat itu Sahri Mulyo terjerat kasus di KPK sehingga Marioto Birowo kemudian dilantik menjadi Bupati definitif Kabupaten Tulung Agung. Lalu posisi Wakil Bupati diisi lewat pergantian antar waktu di internal DPRD Kabupaten Tulung Agung. Saat itu terpilihlah nama Gatot Sunu Wibowo. Namun pada Pilkada 2024 ini Marioto tidak lagi menggandeng Gatot Sunu, melainkan calon baru yaitu Didik Girnoto Yakti yang justru menjabat sebagai kepala desa aktif saat ini. Dan Marioto mengaku pasangan ini sudah disiapkan 1 tahun sebelumnya, 2 bulan menjelang akhir masa jabatannya lalu. Karena itu pasangan dengan akronim Mardinoto ini mengaku lebih siap untuk menghadapi Pilkada 2024.
Marioto menyebut sudah membentuk koordinator kecamatan, koordinator desa, kemudian ada koordinator lingkungan, bahkan ada yang namanya regu penggerak pemilih untuk menggerakkan para pemilih pasangan ini nantinya di Pilkada pada November 2024. Sebelumnya Marioto Birowo juga secara khusus telah mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem. Dengan demikian, pasangan ini saat ini sudah mengantongi sekitar 18 kursi, yaitu PDI mendapatkan 12 kursi dan Nasdem 6 kursi. Namun Marioto juga berharap partai lain akan bergabung dalam koalisi ini sehingga akan lebih memudahkan untuk memenangkan Pilkada 2024 ini. Demikian yang bisa saya laporkan, Justina. Terima kasih rekan David Yohanes, wartawan Tribun Mataraman. Selamat bertugas kembali rekan David. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Marioto Birowo, calon Bupati Tulungagung. Dalam rangka kontestasi Pilkada tahun 2024-2029 di Kabupaten Tulungagung, pasangan Marioto Didik Girnoto, ini kami sudah mempersiapkan diri secara awal. Baik secara menyusun, utamanya adalah menyusun struktur relawan dari pemenangan. Tim pemenangan ini sudah kita bentuk dengan kelembagaan keorganisasian tim pemenangan Martinoto yang tentu saja kita bahwa Kabupaten Tulungagung yang terdiri dari 19 kecamatan dan 271 desa kelurahan, kami sudah membentuk antara lain siapa yang kita tugasi sebagai Korcam, sebagai Kordes, sebagai Pemirsa, I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat menyatakan bakal mundur dari jabatannya sebagai Wakil Bupati Jemberana pada Selasa 30 Juli 2024. Keputusan ini diambilnya atas berbagai pertimbangan. Meskipun berat, keputusan ini dinilai menjadi langkah yang tepat menjelang Pilkada 2024. Sebab diketahui sendiri, Ipat telah bercerai dengan Inengah Tamba dan akhirnya memilih berpasangan dengan Ketua DPC PDIP Jemberana, Imade Kembang Hartawa. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama rekan Imade Prasetya Aryawan, wartawan Tribun Pali. Rekan Prasetya Aryawan, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, selamat siang Tribuners. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Jemberana bahwa I Gede Ngurah Patriana Krisna alias Ipat mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai Wakil Bupati Jemberana periode 2021-2024. Nah, berbagai pertimbangan sudah dibicarakan sebelumnya oleh Ipat bersama tim terkait alasan kemundurannya. Salah satu adalah agar lebih leluasa untuk menjalani langkah politik menjelang Pilkada 2024 pada November mendatang. Karena diketahui sendiri, Ipat yang sebelumnya berpasangan dengan Inengah Tambe dari Partai Demokrat sudah resmi bercerai dan sudah disampaikan sebulan yang lalu. Ipat kemudian berpasangan dengan Ketua DPC PDIP Kabupaten Jemberana, yakni Imade Kembang Hartawan. Nah, Ipat mengungkapkan alasan lainnya selain untuk fokus pada Pilkada 2024 adalah ia merasa belum memenuhi atau bisa merealisasikan janji-janji yang dilontarkannya pada Pilkada 2020 lalu. Nah, kemudian ia juga tidak ingin mengganggu sistem pemerintahan yang saat ini sedang dijalani Bupati Inengah Tambe bersama dirinya. Mengingat posisinya sebagai Wakil Bupati Jemberana saat ini belum diberikan kewenangan yang sesuai tupoksi pada Wakil Bupati Jemberana. Nah, kemudian atas surat permohonan pengunduran diri dari Ipat ini juga sudah direspon dari DPD 2 Golkar Jemberana, di mana Ketua DPD 2 Golkar Jemberana, Imade Suwardana juga mengakui sangat-sangat menghormati atas keputusan dari kader Partai Golkar Jemberana ini. Namun begitu, sesuai dengan struktur organisasi, seharusnya Ipat harus mengkomunikasikannya dengan partai politik, yakni Golkar. Mengingat ia sebelumnya diusung dan didukung pada Pilkada 2020 lalu. Sehingga atas keputusan ini, Golkar Jemberana telah
koordinasi dengan Golkar Provinsi Bali untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh Barhukam dari Golkar Bali. Sekian laporan dari kami di Jemberana. Terima kasih. Terima kasih rekan Imada Prasetya Aryawan wartawan Tribun Bali. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Alasan mengundurkan diri. Alasan pengunduran diri semestinya lebih kepada apa namanya, intinya kan kami persiapan pilkada, kemudian dinamika itu kan pasti selalu terjadi. Jadi intinya biar lebih nyaman aja kami bisa pendekatan ke masyarakat gitu, tanpa mengganggu tugas sebagai wakil bupati. Jadi ketika kita sudah tidak menjabat sebagai wakil bupati akan jauh lebih luasa. Pak, kenapa memilih cuti ya, Pak? Cuti itu kemarin saya sudah konsultasi sih. Cuti itu hanya bisa dengan alasan-alasan tertentu. Memasuki tahun ajaran baru 2024-2025, beberapa sekolah menerapkan aturan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Aturan tersebut berlaku 5 hari sekolah. Salah satu wali murid SMA N2 Kupang, Diana Riwu, mengatakan tidak keberatan dengan aturan yang baru diterapkan tersebut. Informasi lebih lengkapnya, kita telah terhubung bersama wartawan Pos Kupang, rekan El Senago, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan El Senago, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Dan Tribuners, dapat saya informasikan bahwa memasuki tahun ajaran baru periode 2024-2025, beberapa sekolah di Kota Kupang menerapkan aturan Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah. Aturan tersebut berlaku 5 hari sekolah, namun sifatnya tidak memaksa, disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Salah satu wali murid yang diwawancarai Pos Kupang, yakni Diana Riwu, mengatakan bahwa tidak keberatan dengan aturan tersebut karena sebelum aturan tersebut diberlakukan telah terlebih dahulu dikomunikasikan dengan orang tua sehingga di dalam rapat komite dan juga sehingga orang tua bisa bertukar pikiran dengan pihak sekolah dan juga menyampaikan masukan terkait aturan tersebut. Menurut Diana, aturan tersebut tidak mengganggu dan pada dasarnya orang tua mendukung keputusan sekolah karena ekstrakurikuler difokuskan di hari Sabtu dan Diana berharap bahwa kemampuan anak-anak bisa dieksplor lebih jauh dengan adanya ekstrakurikuler yang fokus di hari Sabtu. Sementara itu Maria BT, orang tua murid lainnya, meminta agar jadwal ekstrakurikuler diatur dengan baik karena kemungkinan satu siswa bisa mengikuti lebih dari satu ekskul. Jadi karena ekskul tersebut fokus di hari Sabtu, para orang tua meminta agar jadwal ekskul tersebut diatur dan dibagi waktunya agar semua ekskul yang diikuti oleh siswa-siswi atau anak-anak mereka itu bisa terakomodir dengan baik. Orang tua murid juga berharap bahwa sekolah 5 hari ini dan di mana hari Sabtu fokus pada ekstrakurikuler tidak mengganggu prestasi akademik ataupun non-akademik. Sementara itu, Beatrix, salah satu siswa SMA Negeri 2 Kupang, mengatakan bahwa meskipun jam pelajaran panjang karena dimulai dari pukul 7:15 sampai 15:40 waktu Indonesia Tengah, tidak mempengaruhi aktivitasnya karena guru-guru menerapkan pembelajaran yang luar biasa, pembelajaran yang menurut mereka menyenangkan baik di luar maupun di dalam kelas. Sementara itu, Lucia, salah satu murid SMA Giovanni Kupang, mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada kendala karena lingkungan sekolah mereka sangat fokus, meskipun di SMA Giovanni tidak menerapkan aturan 5 hari sekolah, melainkan aturan 6 hari sekolah, karena SMA Giovanni menilai bahwa aturan 5 hari sekolah ini pernah diterapkan tahun 2000 SMA Giovanni, tetapi dinilai belum efektif dan masih dikaji ulang, tetapi
siswi di SMA Giovanni mengaku bahwa 6 hari sekolah ini tidak mengganggu proses belajar dan sekolah tetap mendorong siswa untuk berprestasi. Demikian Justina yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Elsenago, wartawan Posko Pengatas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya pemirsa. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung menggelar acara Festival Kebudayaan Irau ke-7 dan Hari Ulang Tahun Kabupaten Tanah Tidung ke-17 tahun. Pelaksanaan Irau dan HUT ke-17 Kabupaten Tanah Tidung ini dijadwalkan akan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Beberapa perlombaan dan hiburan akan dilaksanakan untuk meriahkan rangkaian Irau dan HUT Tanah Tidung di tahun 2024 ini. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Rismayanti, wartawan Tribun Kaltara. Rekan Rismayanti, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih Justina. Memasuki Festival Budaya Irau ke-7 dan HUT ke-17 Tanah Tidung, Kabupaten Tanah Tidung dimulai dengan lomba-lomba tradisional dan pekan budaya daerah. Pesta budaya ini nantinya akan berlangsung kurang lebih selama 1 bulan yang dilaksanakan sejak hari Senin kemarin tanggal 29 Juli 2024 hingga tanggal 31 Agustus 2024 mendatang. Diungkap oleh Bupati Tanah Tidung yaitu Bapak Ibrahim Ali, pelaksanaan Irau ke-7 tahun 2024 ini akan berlangsung meriah dibandingkan dengan Irau sebelumnya karena memang tahun ini sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi Irau ke-6. Nantinya akan ada banyak suguhan hiburan dan perlombaan yang akan dilakukan sesuai dengan jadwal, sehingga pelaksanaan Irau ini akan berlangsung sangat padat selama 1 bulan penuh. Adapun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan pada lomba tradisional seperti lomba bakiak, panjat pinang, dan banyak perlombaan lainnya, dan juga ada lomba non-tradisional seperti voli, maraton, dan olahraga lainnya akan turut dilombakan dalam perayaan ini. Selain itu, ada juga acara diskusi dan pagelaran budaya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, termasuk juga festival kuliner. Nantinya juga akan ada dalam acara keagamaan. Nantinya akan ada juga acara keagamaan yaitu tablik akbar yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus mendatang. Untuk puncak acara akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus mendatang dengan diisi penyambutan Ajung Berambang Budau Talu Dulung dan arak-arakan miniatur Mahligai dan pemecahan rekor muri. Nantinya Justina akan ada sejumlah artis lokal dan tanah air yang turut hadir untuk memeriahkan rangkaian Irau ke-7 dan HUT Tanah Tidung ke-17 ini, yaitu seperti Gea Indrawari, Judika, dan Fildan. Demikian Justina yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Terima kasih rekan Rismayanti, wartawan Tribun Kaltara atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar job fair dan expo ketenagakerjaan di Gor Rengganis pada Rabu 31 Juli 2024. Job fair yang diprakarsai Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Situbondo melibatkan sebanyak 60 perusahaan lokal, regional, dan nasional untuk memfasilitasi masyarakat yang akan melamar pekerjaan. Kegiatan job fair yang dibuka oleh Bupati Situbondo Bupati Situbondo karena Suswandi menarik animo para pemuda yang ingin mencari pekerjaan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Izzy Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur yang telah terhubung bersama kita. Rekan Izzy, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina, pemirsa Tribun, kami laporkan dari Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo menggelar job fair dan expo ketenagakerjaan di Gedung Olahraga Rengganis Situbondo. Job fair yang diprakarsai Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Situbondo melibatkan sebanyak 62 perusahaan lokal, regional, nasional untuk memfasilitasi masyarakat Situbondo yang akan mencari dan melamar pekerjaan. Kegiatan job fair yang dibuka oleh Bupati Karna Suswandi ini menarik animo masyarakat dan pemuda yang ingin mencari pekerjaan tersebut. Bahkan ratusan pencari kerja yang mulai pagi telah memadati ruang GOR dan mengajukan lamaran ke perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan itu. Salah seorang pencari kerja, Maisa, mengatakan dengan adanya job fair ini memudahkan para pencari kerja memilih pekerjaan sesuai kemampuannya.
Bahkan menurut wanita asal desa Telkandang, Kecamatan Situbondo ini, dirinya sangat mendukung adanya job fair ini karena bisa melamar lebih dari satu perusahaan. Bahkan menurutnya dirinya telah mengajukan lamaran kepada 2 perusahaan yang ada di job fair. Menurutnya job fair ini, menurut gadis 22 tahun ini, berharap surat lamar yang diajukan dapat diterimanya semua. Bahkan ini merupakan yang pertama kalinya yang ia lakukan dan melamar sebuah pekerjaan di perusahaan. Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Khalil mengatakan selain menggelar job fair dan ketenagakerjaan, pihaknya juga melaunching aplikasi Ayo Bekerja. Hal ini, kata Khalil, dalam rangka menyingkapi para pekerja di lapangan, diantaranya sulitnya mencari informasi lowongan kerja dan sulitnya memasukkan surat lamaran ke perusahaan yang membuka lapangan kerja, serta lambannya respon lamaran yang dimasukkan para pencari kerja dari perusahaan. Menyikapi itulah, maka Khalil menegaskan pihaknya merancang sebuah inovasi yang diberi nama Ayo Bekerja untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin melamar pekerjaan. Inovasi Ayo Bekerja ini, sambung mantan Kadis Lingkungan Hidup, ini menjelaskan merupakan aplikasi layanan online bersama Dinas Ketenagakerjaan yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat atau para pencari kerja. Bahkan menurut Khalil, intinya setiap hari para pekerja yang sudah logging dan bisa yang menjadi member Dinas Ketenagakerjaan akan mendapatkan kiriman informasi lowongan kerja melalui WA Blast. Setelah itu, para pekerja bisa melogging melalui WA Blast. Para pencari kerja bisa mengklik dan memasukkan biodata dan mengirim ke perusahaan yang diinginkan. Bahkan surat lamaran nantinya akan diterima langsung oleh pihak HRD perusahaan. Khalil mengatakan ada sekitar 62 perusahaan yang telah masuk di aplikasi Ayo Bekerja yang disediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Situbondo. Bahkan nantinya para kerja bisa melamar lebih dari satu perusahaan yang dimintai dan tidak perlu membuat lamaran kembali. Setelah itu, pihak perusahaan akan merespon dan memanggilnya untuk diwawancarai. 62 perusahaan yang menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan, tidak hanya perusahaan lokal, melainkan juga perusahaan di Jawa Timur dan nasional. Bahkan ada sekitar 1.786 yang siap untuk menerima para pekerja yang ada di Situbondo. Demikian rekan Justina dapat kami laporkan dari Situbondo. Terima kasih rekan Desi Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Tahun 2024 ini Dinas Ketenagakerjaan menyelenggarakan job fair, expo ketenagakerjaan dan launching aplikasi Ayo Bekerja. Hal ini untuk menyikapi persoalan di lapangan yang dihadapi oleh para pencari kerja. Yang pertama adalah sulitnya mencari informasi lowongan kerja. Yang kedua, sulitnya memasukkan lamaran kepada perusahaan-perusahaan yang membuka lowongan kerja. Yang ketiga, lambatnya respon lamaran yang dimasukkan oleh pencari kerja oleh perusahaan, tidak ada kepastian. Nah, menyikapi itu maka kemudian Dinas Ketenagakerjaan merancang sebuah inovasi Ayo Bekerja, aplikasi layanan online bersama Dinas Ketenagakerjaan. Intinya setiap hari nanti para terus bisa memudahkan dalam memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Artinya mendukung dengan job fair ini. Kenapa? Mendukung dengan adanya job fair ini. Sangat mendukung. Banyak daftar apa ini? Sudah ada 2, Pak. Sudah ada 2. Buat lamaran yang diserahkan di job fair ini ya. Harapannya juga apa ini? Semoga adanya job fair bisa menerima. Sebelumnya pernah daftar kemana saja ini? Iya ya. Baru pertama kali ini. Pertama kali ini daftar mencari pekerjaan ya. Bidang apa yang disenangi di job fair ini? Baliho pasangan anggota DPR RI Muhammad Syafruddin berpasangan dengan Elia Alwaini mulai bertebaran di ruas-ruas jalan Kota Bima. Dalam baliho yang tersebar, Syafruddin yang dikenal Rudim Bojo ini tampak menggunakan setelan jas dan peci hitam. Sementara Elia, yang merupakan istri mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi, menggunakan baju dan jilbab kuning.
Untuk informasi selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Lombok. Rekan Tony, silakan laporan Anda. Terima kasih rekan Justina dan juga Tribuners. Kami informasikan baliho pasangan Haji Muhammad Saprudin dan Umi Elia sudah mulai tersebar di ruas-ruas jalan Kota Bima. Keduanya memang disebut-sebut akan berpasangan pada kontestasi pilkada Kota Bima. Nah, dalam baliho yang tersebar di ruas-ruas jalan Kota Bima terlihat HMS atau Haji Muhammad Saprudin ini menggunakan pakaian setelan jas hitam dan menggunakan peci berwarna hitam. Kemudian pasangannya ini Haja Elia menggunakan baju dan jilbab kuning. Nah, keseriusannya maju pada pilkada Kota Bima ini beberapa kesempatan juga HMS atau Rudi Mbo yang dikenal dengan Rudi Mbojo ini sudah membawa Haja Elia bertemu dengan Ketua DPP PAN Zulkifli Hasan. Nah, saat itu memang diakui mereka membicarakan terkait tentang pilkada Kota Bima. Nah, namun saat ini HMS tengah menunggu hasil survei kedua dari DPP PAN untuk mengusungnya atau tidak nanti pada kontestasi pilkada Kota Bima. Nah, saat ini ia intens membangun komunikasi dengan beberapa partai termasuk dari internal PAN sendiri, kemudian Partai Golkar dan juga Gerindra. Nah, ia mengatakan bahwa memilih pasangan Hajah Elia ini adalah ia menilai bahwa Hajah Elia adalah sosok perempuan yang nantinya bisa sama-sama membangun Kota Bima bersama dengan HMS. Demikian rekan Justina, kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Lombok atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Informasi selanjutnya pemirsa, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura meresmikan pengoperasian kapal KM Dharma Kencana 5 rute Donggala Balikpapan Surabaya. Peresmian tersebut berlangsung di Pelabuhan Donggala Jalan Mutiara nomor 4, Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala pada Jumat 26 Juli 2024. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama Erwin Heri Cahyo Pujono mengatakan bahwa KM Dharma Kencana 5 memiliki panjang 170 meter dengan lebar 27 meter, kapasitas penumpang sebanyak 1.528 orang. Kapal ini mampu mengangkut 130 truk besar dan 200 kendaraan kecil. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Priyatno, wartawan Tribun Palu untuk Anda. Rekan Priyatno, silakan laporan Anda. Baik, terima kasih. Dapat saya laporkan, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura meresmikan pengoperasian kapal KM Dharma Kencana 5 rute Donggala Balikpapan Surabaya. Peresmian tersebut berlangsung di Pelabuhan Donggala Jalan Mutiara, Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Jumat 26 Juli 2024, Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, Erwin Heri Cahyo Pujono mengatakan bahwa KM Dharma Kencana 5 memiliki panjang 170 meter, lebar 27 meter dengan kapasitas penumpang sebanyak 1.528 orang. Kapal ini mampu mengangkut 130 truk besar dan 200 kendaraan kecil. Kapal ini dapat mencapai kecepatan 21 knot, namun untuk efisiensi operasional, saat ini kami menggunakan kecepatan 17 knot. Tutur Erwin Heri Cahyo Pujono. Ia menambahkan bahwa perjalanan dari Balikpapan ke Donggala, Palu dapat ditempuh dalam waktu 12 jam. KM Dharma Kencana 5 dilengkapi berbagai fasilitas, seperti ruang duduk ekonomi yang sekaligus menjadi ruang hiburan, ruang tidur ekonomi, serta kamar kelas 1, 2, dan 3, dan ruang VIP. Selain itu, kapal tersebut juga didukung dengan fasilitas lainnya, seperti akses lift,
untuk difabel, eskalator, ruang medis, ruang ibu menyusui, ruang karaoke, swalayan, ruang bermain anak, ruang fitness, ruang pijat, ruang potong rambut gratis, musola, restoran, dan ruang merokok. Erwin Haricahyo Pujono berharap dengan beroperasinya kapal itu, masyarakat akan lebih mudah melakukan mobilitas barang dan orang. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih rekan Priyatno wartawan Tribun Palu atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Belasan lampu taman yang berada di landmark Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara dirusak oleh orang tak dikenal. Selain lampu taman, pohon yang di atas trotoar pun ditebas oleh OTK. Pantauan tribunambon.com pada Rabu 31 Juli 2024 pukul 11:46 waktu Indonesia Timur. Lampu taman di landmark Langgur yang rusak berada di sisi kiri, kanan, dan belakang jika melintas dari arah Pemda ke Hoijang. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Mega Rivera Renjaan, wartawan Tribun Ambon yang telah terhubung bersama kita. Rekan Mega Rivera Renjaan, silakan laporan selengkapnya. Ya, rekan Yusina dan Tribuners, persoalan kembali mengemuka di landmark Kota Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, di mana belasan lampu taman kembali dirusak oleh orang tidak dikenal. Untuk diketahui Tribuners, taman ini dibangun dengan anggaran 6,6 miliar rupiah oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, namun lokasi pembangunannya tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi masyarakat karena di situ merupakan tempat bentrokan antar warga yang sering terjadi setiap akhir pekan sehingga berimbas kepada pengerusakan beberapa atribut yang dipasang di dalam landmark sendiri, Tribuners. Untuk diketahui bukan saja lampu landmark Kota Langgur ya Tribuners, namun beberapa pohon yang ditanam di depan jalan pun ditebang oleh OTK sehingga menimbulkan pemandangan yang tidak apik. Sementara Kadis PUTR sendiri yang bertanggung jawab untuk permasalahan ini, Ibu Heling Priyatna, ketika dihubungi oleh tribunnews.com via pesan WhatsApp juga tidak menanggapi hal tersebut. Tribuners, diberitahukan juga bahwa masyarakat sangat menyesalkan dengan sikap dari pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang seolah-olah membiarkan tawuran masyarakat sehingga fasilitas pemerintah yang seharusnya digunakan masyarakat untuk bersantai malah hancur dan tidak diperbaiki hingga kini, Tribuners. Demikian rekan Justina. Baik, rekan Mega Rivera Renyaan, wartawan Tribun Ambon, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kota Malang menjadi satu kota favorit untuk menghabiskan libur akhir pekan. Pasalnya kota ini memiliki banyak destinasi wisata alam, sejarah dan budaya hingga kuliner yang beraneka ragam. Belum lengkap rasanya jika berkunjung ke Kota Malang tanpa menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner di berbagai tempat. Pemirsa, kita telah terhubung bersama wartawan Surya Malang rekan Purwanto yang akan melaporkan informasi terkait bakso goreng di Pasar Klojen Kota Malang yang direkomendasikannya. Rekan Purwanto, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda. Baik, selamat siang Justina di studio dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan bahwa menikmati kuliner di Kota Malang banyak sekali dijumpai tempat-tempat kuliner di Kota Malang. Hal unik ini bisa Anda temui di kawasan Pasar Klojen Kota Malang.
Anda bisa datang di Pasar Klojen Kota Malang, yakni di stand Bagor atau bakso goreng di Kota Malang. Keunikan sendiri di bakso goreng sendiri di Pasar Klojen ini, yakni mereka menyajikan jajanan bakso goreng ini habis dalam waktu 2 jam, yaitu sebanyak 120 porsi. Pengelola mengungkapkan bahwasanya memang baru 2 minggu buka, namun antusiasme masyarakat terhadap bakso goreng ini cukup tinggi karena yang pertama yaitu murah, kemudian juga di dalam pasar. Selain itu mereka para penjual juga bisa membeli jajanan-jajanan pasar dan juga mampir ke kawasan stand bakso goreng di kawasan Pasar Klojen Kota Malang. Pemilik yaitu Burhanuddin mengatakan nantinya akan mengajak beberapa anak-anak muda untuk datang ke pasar. Selain menikmati jajan bakso goreng, mereka juga bisa membantu UMKM di sekitar pasar di kawasan Pasar Klojen. Seperti itu, Justina, kembali ke studio. Gitu, pakai cocol-cocol gitu ya. Terus rasa gurihnya, ini ayamnya juga terasa gitu. Bedanya kalau pakai dengan bakso kuah ya, saya sendiri kan apa ya, kalau bakso kuah mungkin kan kita tidak bisa ya makan sambil jalan gitu ya. Nah kalau ini kan enak ya, kita beli aja 1 kantong, kita makan di jalan, di perjalanan, mau apa ya sambil ngobrol-ngobrol di dalam mobil gitu, mau naik angkot juga iso. Ya seperti itu aja ya lebihnya. Gitu. Kami jual bakso goreng kami ini sesuai dengan bakso goreng Malang. Yang beda dengan lainnya, kita adalah adonannya sama sausnya. Kita benar-benar pakai bahan yang higienis seperti ayam dan udang yang selalu fresh. Terus sausnya kita ini saus khasnya orang Malang. Jadi bukan kayak saus Bangkok atau yang lain. Jadi sausnya saus bakso Malang pada umumnya. Kenapa Mas memilih kemudian bikin bakso goreng? Kan bakso yang khas Malang seharusnya kan bakso yang berkuah gitu ya? Ya karena kita ingin memotivasi pemuda-pemuda lain bahwa Paduan suara SMA Kristen Semaker Rantai Pau Toraja Utara meraih prestasi gemilang di ajang Bali International Choir Festival 13 tahun 2024. Festival adu bakat menyanyi tersebut digelar di 2 lokasi di Bali, yakni Gedung Dharma Negara Alaya di Jalan Mulawar Mandauh Purikaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan Gedung Balai Budaya Girinata Mandala Puspem Badung Sempidi, Kecamatan Bengwi, Kabupaten Badung pada 21 hingga 27 Juli 2024. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Freddy Samuel, wartawan Tribun Toraja yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan Anda, rekan Freddy. Ya, terima kasih Justina dan selamat siang Tribuners. Jadi benar bahwa kemarin SMA Kristen Rantai Pau, paduan suara SMA Kristen Rantai Pau Toraja Utara telah meraih prestasi gemilang di ajang Bali International Choirs Festival ke-13, tepatnya di Bali. Festival adu bakat penyanyi ini digelar di 2 lokasi di Bali, yaitu di Gedung Dharma Negara Alaya dan juga di DNR Kreatif Denpasar. Tepatnya berada di wilayah Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut digelar dari tanggal 21 Juli hingga 27 Juli. SMA Kristen Toraja Utara, demikian nama paduan suara dari SMA Kristen Rantai Pau, berhasil mengalahkan peserta dari berbagai negara dan meraih medali perak. Dan untuk sosok di balik kemenangan dari SMA Kristen Rantai Pau ialah seorang pelatih atas nama Irene Ransi Priscilia Tumading, sarjana musik, yang merupakan wanita kelahiran Kota Palopo 29 Desember 1994. Ia juga merupakan lulusan dari Universitas Kristen Satya Wacana atau KSW dari Fakultas Bahasa dan Seni, dan dia juga merupakan alumni dari SMA Kristen Rantai Pau. Ia mengatakan kepada Tribun Toraja bahwa hasil
pencapaian dari paduan suara yang ia latih merupakan hasil dari kerja keras dari masing-masing peserta dan juga tidak luput dari dukungan masing-masing orang tua. Dan tidaknya itu, dengan bermodalkan dana yang bisa dikatakan minim atau pas-pasan, mereka untuk pertama kalinya mengikuti kegiatan tersebut dan langsung mendapatkan medali perak dalam kegiatan internasional paduan suara tersebut. Tidak hanya itu, capaian-capaian dari SMA Kristen Rantepao ini yaitu pernah juga mendapatkan juara 3 dalam lomba paduan suara di Festival Magical Toraja yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia, dan juga pernah meraih silver medali di kegiatan Christian Choice Festival pada tahun 2023 yang diadakan di Jemaat Gepil Via Dolorosa Kabupaten Luwu, dan juga terakhir ia juga memimpin paduan suara tersebut meraih medali silver di kategori Teenagers Choice di Bali International Choice Festival yang diselenggarakan di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Seperti itu, Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Freddy Samboy, wartawan Tribun Toraja, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, film Uang Panai 2 atau Maha LR tayang di bioskop mulai 8 Agustus 2024. Venezia berkolaborasi dengan Rumpi Entertainment dan 786 Production melanjutkan cerita di film pertamanya. Diketahui pada Uang Panai Mahal R tayang pada Uang Panai pertama pada tahun 2016 silam sukses menarik lebih dari 500.000 penonton. Untuk lebih lengkapnya terkait film ini kita telah terhubung bersama rekan Rudi Salam, wartawan Tribun Timur. Rekan Rudi Salam, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya baik rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa betul saja film Uang Panai 2 bakal tayang di bioskop secara serentak di seluruh Indonesia pada 8 Agustus 2024. Nah, penayangan film perdana ini ditandai dengan rencana penayangan perdana ini ditandai dengan konferensi pers yang digelar oleh Venezia bekerja sama dengan manajemen Rumpi Entertainment dan 786 Production di TSM Makassar pada 31 Juli 2024 kemarin. Nah, dijelaskan bahwa setelah sukses pada film Uang Panai pertama pada tahun 2016 silam, di mana memang bisa menggait sampai dengan lebih dari 500.000 penonton pada waktu itu, dan sutradara film Uang Panai pertama mengatakan bahwa perlu adanya lanjutan cerita dari film Uang Panai pertama ini pada tahun 2021 silam. Nah, untuk produksi ataupun syuting dari film Uang Panai 2 ini dimulai pada tahun 2021 silam, di mana kala itu adalah masih terjadinya pandemi COVID-19, sehingga ada banyak rintangan yang dihadapi oleh manajemen dan juga para pemain dari film Uang Panai 2 ini. Nah, salah satu hal yang menarik dalam film Uang Panai 2 ini karena ada beberapa penambahan pemain baru yang baru muncul pada film Uang Panai kedua ini, Tribuners. Nah, kendati demikian bahwa beberapa cast utama seperti misalnya Tuming Abu dan Ikram Nur atau Anca masih menjadi pemain utama ataupun pemain utama dalam film Uang Panai 2 ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, Tribuners, bahwa memang sebagai lanjutan dari film Uang Panai pertama ini ada banyak sekali nilai-nilai yang ditawarkan dan juga ingin disampaikan oleh manajemen dari Uang Panai 2 ini kepada penonton dan akan menggait seluruh kalangan usia, baik itu anak-anak hingga orang tua. Nah, menariknya juga dalam film ini disebutkan bahwa
Tuming dan Abu, di mana membuka jasa konsultan uang panai yang pertama, diklaim pertama di dunia, dan ini diceritakan secara apik dan juga pastinya akan mengundang ketawa dari penonton pastinya, karena memang seperti kita ketahui pada film Uang Panai pertama ini sukses menggait hingga 500.000 penonton. Dan Tribuners, film Uang Panai 2 ini bisa disaksikan di bioskop terdekat pada mulai 8 Agustus 2024 mendatang. Justina dan Tribuners, demikian dapat saya laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Rudi Salap, wartawan Tribun Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Pemirsa, kita beralih ke Papua. Ribuan orang harus dibuat karena beda generasi nih. Jadi Uang Panai 2 ini sebenarnya jawaban dari Uang Panai untuk generasi sekarang. Jadi Uang Panai 2 ini kita rasa dari 786 Rumpi dan Indonesia harus membuat sequelnya. Memang mau kita sajikan Uang Panai dengan versi yang lebih modern, kan sudah jauh dari sebelumnya tuh. Uang Panai saat itu kan tayang 2016, jadi perlu ada generasi lagi untuk perbaikan, mulai dari segi visual, cerita, komedi, drama, dan segala macam. Kalau kita lihat sendiri minat anak-anak atau mungkin masyarakat yang untuk menonton film-film daerah seperti Pemirsa, ribuan orang menghadiri ibadah pengucapan syukur PJ Bupati Puncak Neno Tabuni di Seboker Nabire. PJ Bupati Puncak Neno Tabuni mengatakan ribuan orang ini sebanyak 1.500 orang. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Kelvin Elvis Era di Wartawan Tribun Papua. Rekan Kelvin, silakan laporan selengkapnya. Baik, Justina dan juga Tribuners, memang benar ribuan orang menghadiri dalam ucapan acara pengucapan syukur atas dilantiknya PJ Bupati Puncak Neno Tabuni, di mana juga ribuan orang ini juga tergabung dalam keluarga dan juga khususnya kepada masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Nabire, khususnya masyarakat Puncak. Di situ Neno Tabuni menyampaikan bahwa dari ribuan orang yang hadir ini berjumlah 1.500 orang, di mana mereka adalah masyarakat Puncak yang ada di seluruh wilayah atau yang berdomisili di Kabupaten Nabire. Nah, sementara tujuan dari syukuran yang dilaksanakan oleh PJ Bupati Puncak ini sendiri untuk mau memberikan arahan sekaligus kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, khususnya masyarakat Puncak. Di situ juga tujuannya juga supaya agar masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Puncak atau yang berada di maksud kami yang ada di Kabupaten Nabire ini bisa agar dapat kembali ke Kabupaten Puncak karena untuk melakukan aktivitas mereka di sana di kabupaten tersebut. Dan sementara kemudian juga tujuan dari kumpulnya ribuan masyarakat ini, lanjut Neno sendiri atau PJ Bupati Puncak sendiri menyampaikan bahwa di sini juga dia telah mengarahkan masyarakat agar bahwa ke depan ada agenda-agenda besar yang akan dilaksanakan nantinya, terutama yaitu agenda negara seperti upacara 17 Agustus dan juga penentuan kursi DPRK dan juga pilkada serentak atau pilkada 2024 nantinya. Nah, itu untuk itu dia berharap agar masyarakat bisa dapat kembali dan mengikuti semua agenda-agenda besar nantinya yang akan dilaksanakan di Kabupaten Puncak sendiri. Demikian Justina dan juga Tribuners. Terima kasih rekan Calvin Elvis Era di Wartawan Tribun Papua. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Kami baru dilantik kemarin tanggal 30 Juli 2024 dan hari ini tanggal 31 Juli kami adakan acara syukuran, ibadah syukuran di kediaman kami, dan kami hadirkan ini masyarakat Kabupaten Puncak sebanyak 1.500 orang. Masyarakat ini kami sengaja kumpulkan mereka supaya adakan syukuran ibadah ini, ada momen yang untuk kita memberikan arahan kepada masyarakat supaya mereka harus naik ke Kabupaten Puncak. Sebab apa? Masyarakat Puncak yang ada di Nabire ini adalah kebanyakan dari masyarakat pengungsi. Ada juga mereka ingin menyaksikan pelantikan pejabat bupati baru mereka turun, sehingga
kesempatan ini dari pemerintah Provinsi Papua Tengah, Ibu Gubernur, diwakili oleh Pak Asisten, dalam sambutan PJ Bupati Puncak, dalam sambutan juga Pak Danrem 173 PFD Provinsi Papua Tengah, kita sudah memberikan arahan supaya masyarakat ini segera mereka naik kembali ke Pemakaman jenazah pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tak akan dilakukan di Palestina. Ismail Haniyeh dilaporkan akan dikebumikan di Doha, Qatar pada Jumat 2 Agustus 2024 waktu setempat. Jenazah disalatkan di Masjid Imam Muhammad bin Abdul Wahab seusai salat Jumat. Hal ini diutarakan Hamas dalam sebuah pernyataan pada Kamis 1 Agustus 2024. Pemakaman akan dilaksanakan di sebuah pemakaman di Lusail, di utara ibu kota Qatar. Iran mengumumkan 3 hari berkabung menyusul terbunuhnya kepala Hamas Ismail Haniyeh di Teheran dalam serangan sejak Rabu. Hamas dan Iran menuduh musuh bebuyutannya Israel sebagai pelaku. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan perintah untuk melancarkan serangan langsung ke Israel. Serangan itu dikatakannya sebagai balasan atas serangan ke Teheran yang menewaskan pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Rabu 31 Juli. Menurut 3 pejabat